sahabatku, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Ya, hari ini kita akan mengunjungi Kastil De Haar, kastil terbesar dan termegah di Belanda. Dan pastinya dengan desain arsitektur yang memukau dan taman yang indah. Tempat ini benar-benar seperti dari dunia dongeng. Perlu diingat ya untuk selalu waspada terhadap barang bawaan kalian. Karena di pintu depan kastil ini udah ada peringatan tentang adanya pencopet. Pastinya untuk selalu menjaga barang-barang berharga. Yuk kita jelajahi setiap sudut kastil ini dan menikmati keindahannya lewat mata kalian. So what we're gonna do today, we're gonna visit the biggest castle in Holland. Yeah. Castle Haarzuilen. Look, this is the entrance. The biggest castle in Holland. So I'm excited. Let's go. Let's go see inside. What is the name of the castle? Haarzuilens. Haarzuilen. Of the Baron Haarzuilens. Yeah. The biggest castle in the middle of Holland and well preserved by the organization Natuurmonumenten. And it's really crowded in sunny days, but now it's so nice to see inside. Look. See the colors? In all the small village around, the oldest houses have these colors everywhere. Is that Typical Yeah. colors for this village. In different villages, old villages, we have other colors like green or blue. Yeah. Jadi ini jalan menuju ke kastilnya. See, look. This is the castle with a big garden, but also green. Also what? The green area. In history, they had a lot of property for the yacht to shoot deers, etc. to eat. It's for the rich people Yeah. hunting. So they invited their friends and maybe important man to have a game, like hunting game. Yeah. Yeah. See, it's deers. Put it on. See? Really? Harga tiket masuknya untuk dewasa 19 euro atau 335.000 rupiah, dan untuk anak-anak sekitar 12.50 atau sekitar 220, dan gratis untuk anak di bawah 4 tahun. Tapi ini tidak termasuk parkir ya. Parkirnya tuh sekitar 132.000 atau 7,5 euro. Memang fantastik nih. Ya begitu deh ya di Belanda. Nah, dan karena kita beli ada waktu-waktunya di tiketnya dan masih ada 30 menit menunggu, jadi kita gunakan untuk melihat-lihat taman yang cantik. Di sini juga banyak yang piknik dan berjalan kaki. Idealnya memang untuk piknik dan berjalan santai, dan pastinya lokasi sempurna untuk fotografi. Selain ini, taman juga bisa untuk
untuk festival atau konser outdoor, bahkan untuk pesta pernikahan ya lovetku. Kita masuk ke... Muy fast. Oh ya, Big one. dan Yeah. we start the rute. Kita mulai dari sini. Aneh ya, kastil besar kayak gini tapi turunnya ada. Kijk naar de treden, hè? Ja. Die is van afgerold. Dulu ya, bayang dan kayak gimana. So ini souvenirnya dan kita punya tas, kita bisa taruh di dalam sini. Kita masuk di ruang tamu yang megah dengan langit-langit tinggi, juga lampu gantung kristal. Ya pastinya nih penuh dengan lukisan-lukisan dan ruang kapel yang sakral dengan jendela-jendela kaca patri. Pokoknya cantik deh. Restorasi kastil ini berlangsung selama 20 tahun dari tahun 1892 hingga 1912. Cowpers mengubah kastil ini menjadi sebuah istana bergaya neogotik dengan menambahkan menara-menara tinggi, jembatan-jembatan angkat, ruang-ruang yang besar dan hiasan-hiasan yang mewah. Pastinya Cowpers juga merancang interior kastil ini dengan gaya yang berbeda-beda seperti gaya gotik, renaissance, barok, dan rokoko. Ya, seperti yang kita tahu, Cowpers adalah arsitektur terbaru dari kastil ini. Ini ada miniatur desain kastil The Har pada rancangan awal. Pastinya nih para pengunjung di sini dimanjakan dengan disediakannya tour guide yang bisa berbahasa Inggris dan Belanda yang menjelaskan kemegahan, kecantikan kastil The Har. The palisade around it, Yeah. that was the way castles were made. Mm-hmm. So it's on top of a hill because of the water. Because of the water? It was still the Haag. Yeah. The Haag, in the southern part, they call it Donk. In Yeah. the north, they call it Tegger, Yeah. Weert. Yeah. And So here the it's Haag is Oh. a little hill in the land. Yeah. So you built your house on the Haag, house on the Haag, Yeah. castle on the Haag, etc. Oh, that's why it's called. You see it? Yes. So and it was rebuilt in the 19th century. Between 1892 and 1912. Okay. Just 20 years from the ruin of this castle. So this is recent. They rebuilt it. Yeah, recent. Well, a little bit more than 100 years ago. Nice. Nice. Ini dia nih dining roomnya. Baron Etienne bersinar sebagai tuan rumah yang sempurna. Kamar makan di kastil The Har adalah salah satu ruangan yang paling elegan dan menarik di dalam kastil. Terdapat meja makan besar yang terbuat dari kayu mewah yang dengan ukuran halus. Kamar makan di kastil adalah contoh sempurna keindahan dan kemegahan gaya hidup aristokrat pada abad ke-19. Pengunjung dapat merasakan atmosfer yang istimewa dan menikmati pemandangan yang sangat indah pastinya, dan jendela-jendela klasik yang menghadap ke taman yang terawat dengan baik di sekitar kastil. Selama dari 100 tahun, para tamu telah makan di sini dengan cara yang sama, di meja yang sama, dan sesuai dengan pengaturan meja yang tetap. Tempat ini bisa menampung sebanyak 34 orang. We have to look at the dessert. The dessert. Yeah, there is a dessert made by the cook of sugar. And in Renaissance, when the people came together, the dessert was something really special they can talk about. So they have something to talk about during the dinner. This is a dining room. This is the dessert. This is the castle of sugar.
Jadi ini dari sugar, dari gula. Gula-gula. Gula-gula ya. Wow. You see the words? Mhm. This architect. In every room has some quotes. This is one. Hollanding Oudermaat. So it's the meaning. Ada artinya ya. Ini nama-nama arsitek. And there's another one. Oh, Mhm. here. Non-titibans. It's the quote of the family Soulens, and it means niet twijfelen. Don't twijfelen. Yes. Don't doubt. Non-tituban, it means don't doubt. Yes. Indonesia artinya In jangan every room we ragu. have a quote, so let's see if we can find another Oh, one. nice. Yeah? Jadi di setiap ruangan itu kita punya mereka punya quotes-quotes. Kali ini ajak kalian mencoba kastil yang terbesar dan termegah di Belanda. Kebayang ya, pada tahun itu udah seperti ini. Jadi semoga kalian suka terus dengan aku dan Ron. Ini adalah kamar supir yang bertugas menjemput tamu-tamu agung dari airport. Walaupun kamar supir, tapi nggak kaleng-kaleng nih lovebirdku. Selama beberapa dekade ruangan ini dikenal sebagai kamar sopir. Pastinya pengemudi bisa menyegarkan diri di siang hari, berganti pakaian dan beristirahat sebentar di antara perjalanan mereka. Ya, ini semacam ruang tunggu ya, untuk mereka bisa tidur siang dan mempersiapkan tugas mereka selanjutnya. Pastinya nih lengkap dengan jubah mandi serta bak mandi alias bathtub. Keren ya? Wife and man cannot sleep together. Ya, No. So why? it's normal in a higher class Oh, society. It's gewoonte, I don't know how it is. ya. So it's normal. So this woman, Gabriel Iglesias Valles, she came here and then she was surprised. It's also in this castle, it's practiced. So she slept here and her mom, her husband, slept somewhere else. And there's something else. They say there are some ghosts here also. Oh. This is a spoon. You can warm up. Yeah. Before guests came to the castle, the maids warm up the spoon and put some oil in it for the odor. So they have some nice oil. Oh, jadi kayak rambut rapi. Jadi semua tamu-tamu yang datang ke sini harus jadi minyak wanginya ditaruh di tempat ini, di mangkok itu dipanasin sama pembantunya, dan semua tamu-tamu harus taruh parfum. You want to go to the toilet? Well, there's your chance. That's how we did it in history, yeah? Toilet. Yeah. Kayak kursi See? gitu. This one, it's really comfortable. Ya.
have your own time. Take your time and then. Kalau mau pupnya di situ, di bangku bersih. Ada pemanasnya juga. So the owner was in the 19th century. He rebuilt the castle because his family was a really healthy family and had a lot of castles in the 1100s, 1300s in the south of Holland, now Belgium. So when he came here, it was like a ruin, and he rebuilt it in 1913, the first year of 1900s. And then they rebuilt it again in 1920, I think, with the architect, the Dutch architect, and I told you the French architect, yeah. And money wasn't the problem. And you can see here, they could do anything because money wasn't the problem, and all the statue or the paintings or the carves in the wood, it has something to do with his family. Yeah. Zuilen, van Zuilen is the family. Yeah. Kamar yang luas dalam warna pink lembut ini selalu digunakan pada bulan September oleh Mary Helen van Zuilen van Nierveld. Pastinya tempat tidur sebagai simbol status hanya orang kaya yang mampu membeli tempat tidur yang layak. Elit kaya memiliki kamar tidur terpisah dan hanya orang-orang yang terkaya yang mampu membeli kamar tidur dan mewah serta serasi. Kastil De Haar ini memiliki total 200 kamar, 20 kamar tidur, dan 12 kamar mandi, 15 kamar untuk pelayan. Kebayang gak, Robertku? Dan kamar ini kamar termanis menurut aku. The color is really nice. It's the purple roof. Look at this. Look at this. Oh, it's red, is it? Oh, and the ring? Yeah. Nah, ini dia. Really expensive one, huh? Ya, ada. Signet. Wow. Pastinya nih, karena Helen yang mempunyai uang, maka dia juga yang menentukan seperti apa kamarnya. Warnanya pink, persis kamar Barbie yang ada di film-film. Sampai-sampai aku gak percaya nih, ini udah ada di zaman itu. Dan pastinya ya, detail di kamar dia itu beda dari yang lain. Kamar itu disertai kamar mandi yang besar dengan kaca yang banyak, dan jika kita bercermin di sana maka tubuh kita akan sedikit terlihat kurus nih. Akhirnya Jasmine juga ngikutin, pengen tahu bener gak sih? Dan gimana menurut kalian nih? Aku Jasmine agak langsingan ya di lemari, di kaca ini. Do you think what I think? This is no wood from the Dutch forest. I think it's a tropical forest. Look Tropical like in Bali. wood. Huh? Yeah. The I black smell- one, Yeah. like the rosewood maybe. Yeah. Yeah, but it's beautiful, huh? Oh, Wow, a lot of work. ya. Kayaknya nggak tahu. Kan ratusan tahun kayaknya. Askam. Tapi ada sentuhan-sentuhan bunganya gitu. Sih? Masih bingung deh kalau lihat kamar-kamarnya gitu. Rasanya terlalu What's it? kayak gini.
ya. Ini kecil terus. Itu tajam banget ke bawah. So sharp rasanya. Yeah. Oh, lihat. Kayak banget. So this is it. Jadi this kita is it, dari ya? awalnya ke sana, terus sekarang Iannya ke tempat souvenir. Share something dan so itu tadi jalan-jalan di Castle Heart. Tetap ya penutupannya ini hujan, jadi padahal ini summer dan ini hujan ya. It is what it is. Thank you udah ngikutin Jasmine and Ron, semoga kalian terhibur. Jasmine and Ron, where's I like it a lot. Wow. beautiful ya. Did you like it? Yeah. Yeah. Mhm. Wow. But we don't want to live in the castle like this, so Oh no. so big, it's too big. So don't forget to Subscribe. like Oh. and yeah, comment. Thank you. Bye. Woo.